Mari kumpulkan data pelamar dengan menggunakan Google Form. Pertama, masuk ke drive.google.com. Supaya rapi, kita bikin folder baru. Setelah Anda bikin folder baru, Anda bisa namai apa saja. Saat ini saya ingin menggunakan nama Recruitment Dashboard. Anda boleh menggunakan nama lain ya. Oke, setelah ada, cari di mana menaruhnya. Kita buka dengan cara klik 2 kali, klik kiri 2 kali ya. Nah, di sini masih belum ada file, kita bisa buat Google formulir baru dari formulir kosong. Ini akan membuka sebuah tab yang baru. Nah, kita bisa beri judul apa saja. Kali ini kita akan coba kasih judul yang mungkin menggambarkan bahwa ini adalah form untuk mengumpulkan data karyawan. Oke, nah misalnya kita beri judul One Stop Recruitment. Nah, kalau Anda klik di atas, ini akan otomatis nanti mengubah namanya ya. Dan lihat ada semua perubahan tadi disimpan di drive. Kita berikan juga deskripsinya, misalnya silakan isi form berikut untuk melamar di perusahaan apa gitu ya. Anda bisa tambahkan detail-detail dan apapun yang Anda butuhkan. Nah, kita bisa mulai bikin pertanyaan. Jadi kalau kita bikin pertanyaan itu bisa menentukan jenis pertanyaannya apa. Nah, ini ada banyak pilihan. Untuk nama tentunya pilihannya adalah jawaban singkat. Kita juga bisa menentukan apakah ini wajib diisi atau tidak. Kalau kita pilih wajib diisi, nanti akan ada tanda bintang di pinggir soalnya. Dan kalau kita matikan, maka tanda bintangnya akan hilang ya. Oke, untuk nama lengkap kita bikin wajib aja ya. Oke, nah pertanyaan kedua, ini sebenarnya pertanyaannya bisa apa saja, tapi kalau bisa nggak usah banyak-banyak. Saya sukanya menggunakan pertanyaan yang mungkin tidak mereka cantumkan di resume mereka. Nama panggilan biasanya suka jarang disebutkan. Tempat lahir, ini juga saya sering tanyakan karena CV zaman sekarang orang suka nggak pakai tempat lahir. Nah, di pertanyaan kita juga bisa mencantumkan deskripsi yang menggambarkan keterangan tentang jawaban seperti apa yang kita harapkan. Tempat lahir orang bisa kadang-kadang menyebutkan kecamatan, kabupaten. Nah, kita bisa pertegas bahwa yang kita butuhkan adalah kota atau kabupatennya. Ini juga kita bikin wajib diisi ya. Selanjutnya pertanyaan lain yang suka saya bikin adalah tanggal. Nah, ini agak menarik karena otomatis Google akan bikin menjadi format tanggal ya. Gitu. Tinggal diklik 2 kali itu nanti akan muncul. Oke, ini aku lagi pengen cek bisa nggak ya diubah urutannya beda. Nanti kalau Anda pakai settingan Indonesia ini urutannya pasti otomatis berubah kok. Jadi hari bulan tahun gitu ya. Nah, saya juga suka menanyakan biasanya adalah ya tentunya jenis kelamin ya karena saya khawatir menyimpulkan jenis kelamin dari nama gitu ya. Ada 2 pilihan, bisa pakai pilihan ganda atau drop down. Saya sendiri lebih suka pakai drop down. Ini akan agak sedikit berbeda nanti tampilannya, nanti bisa teman-teman lihat saat kita coba didemokan ya. Kemudian tentunya pertanyaan yang penting yang perlu kita tanyakan adalah mereka ngelamar di posisi apa sih gitu ya. Nah, di sini kita bisa isi dengan posisi-posisi yang sedang memang dibuka di perusahaan kita. Misalnya saja aku lagi cari videographer gitu ya, lalu desainer grafis, kemudian apa lagi ya? Misalnya customer service gitu ya. Atau nama lain bisa jadi staff gitu ya, staff mungkin administrasi kali ya, paling gampang lah. Kayaknya di mana-mana ada gitu. Ini pastinya wajib diisi karena mereka mau melamar gitu kan ya. Dan yang terakhir juga kita butuh CV mereka. Nah, kita berikan kesempatan mereka mengunggah CV atau resume mereka. Jadi di Google itu ada opsi untuk mengubah jenis pertanyaan berupa upload file. Jadi kita bisa minta mereka mengupload beberapa file gitu ya. Kita berikan izin dulu, dilanjutkan, dibaca aja dulu. Nah, nanti kita bisa tentukan filenya jenisnya apa. Jadi saya tentukan hanya dokumen, PDF, dan foto ya, JPEG atau PNG. Dan ini filenya mungkin aku kasih maksimalnya 5 gitu. Dan khawatirnya agak besar, jadi saya kasih 100 MB. Oke, sudah itu pertanyaannya, nggak akan banyak-banyak. Nah, nanti ada kolom jawaban dan kolom setelan. Nah, di kolom setelan juga ada satu yang bisa kita ubah, yaitu konfirmasi pesan. Ini adalah pesan yang dimunculkan saat mereka sudah mengisi gitu.
Misalnya saya bikin terima kasih. Nah, kalau mau bikin baris baru ini pakai kontrol lalu enter ya. Ingat, shift lalu enter. Jadi kita bisa bikin lamaran Anda telah kami terima gitu ya. Nah, ini kalau Anda pencetnya kontrol enter akan keluar yang tadi ya. Itu saya salah klik. Nah, oke, salah lagi. Harusnya shift. Aduh, salah shift. Shift enter. Nah, kita bisa isi ya. Ini bisa kita isi berapa baris pun. Nanti kita coba demokan ini tampilnya seperti apa. Kita jangan lupa disimpan. Udah, nah udah aman, Anda bisa publish. Kita bisa tentukan siapa saja respondennya. Biasanya sih semua yang memiliki link ya. Oke, sudah siapa yang memiliki link dan sudah selesai. Lalu kita bisa publish gitu ya, publikasikan. Nanti tombolnya akan berubah dan kita bisa menyalin dan kita bisa persingkat. Nah, nanti link ini yang bisa kita kirimkan di berbagai macam media kita promosi ya. Ini bisa kita paste tadi. Yang akan dilihat oleh pelamar adalah seperti ini gitu. Ada nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, posisi yang dilamar, dan CV gitu ya. Oke, ini akan saya coba isi ya. Nah, ini kalau mau upload kayak gini kurang lebih nanti tampilannya. Gitu. Oke, kayaknya mendingan kita coba isi aja kali ya. Oke, namanya misalnya siapa ya? Kita bikin nama random aja. Saya pura-pura jadi perempuan aja nih. Misalnya namanya M Mira ya, Mira. Oh, karena sekarang deket Kartini Karlina lah ya, mirip sama Mira ya. Panggilannya Ica gitu, agak beda biasanya. Orang Bogor, dia lahir. Diklik aja yang kotak maka dia akan muncul nanti ya. Tanggal gitu. Oh, saya nggak kelihatan ya. Oke, jenis kelaminnya perempuan dan ingin menjadi desainer grafis gitu mungkin. Oke, saya pilih unggah file. Kebetulan di drive saya ada contoh-contoh CV, jadi saya coba ambil aja salah satu ya. Ini kerjaan-kerjaan saya. Jadi boleh yang butuh konsultan HR, trainer, atau butuh template-template boleh hubungi saya ya. Oke, kita cari dulu sample resume 1 ya. Ini random aja isinya juga template, nggak akan dilihat sih. Nah, kirim. Nah, kalau sudah dikirim akan muncul pesan yang tadi kita buat gitu ya. Masih ingat pesannya apa? Nah, pesannya adalah terima kasih lamaran Anda telah kami terima gitu. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan dan sudah masuk di kolom jawaban ada satu jawaban, ada ringkasannya ini per soal ya ini dan kita bikin ini sekarang tertaut ke sebuah spreadsheet. Kita bisa bikin yang baru. Aku paling biasanya bikin yang baru sih. Jadi buat spreadsheet baru dan ini akan membuat sebuah spreadsheet yang isinya adalah data-data pelamar yang sudah masuk gitu. Dan ini sudah rapi. Nah, inilah yang akan jadi bahan kita untuk diolah menjadi dashboard gitu ya. Jadi kita tunggu, kita pull dulu, kita kumpulin dulu berapa banyak lamaran yang bisa kita kumpulkan. Nah, nanti kalau sudah cukup banyak atau sudah batas waktu tertentu, itu bisa kita ubah gitu ya. Kita bisa baru proses, kita bisa masukin ke tahap-tahapannya yang dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya data yang sudah masuk ini akan kita ubah gitu ya.